hari melihat anaknya di rumah saja dengan memegang misalnya HP, gadget, kemudian menganggap bahwa anaknya tidak bersekolah lagi. Yang paling fatal lagi, ya kalau ada yang melamar dinikahkan saja, karena kan dianggapnya sudah tidak bersekolah. Padahal ini kan sebenarnya sekolah, tetapi biasa kan orang tua itu tidak, pemahaman itu sangat minim, sehingga ketika tidak berseragam dan tidak keluar dari rumah, ya dianggap tidak sekolah, seperti itu, kayak libur, padahal anak-anak ini ya sekolah. Nah, anak-anak ini juga mengalami tantangan yang luar biasa. Kalau kendalanya sih mungkin persoalan kalau misalnya soal ekonomi, tidak punya HP, kemudian dia juga mau belajar tapi sulit mengakses itu. Nah, ini lain lagi persoalannya. Tapi tantangannya ini ketika misalnya belajar di rumah, itu kan kadang jaringan yang tidak bagus, atau misalnya tidak maksimal penerimanya, sehingga anak ini juga kadang mencari tahu bagaimana caranya supaya ya yang pasti tetap berkomunikasi dengan temannya. Tetapi ini lagi ketika misalnya mereka keluar kerja tugas di luar, yang kita khawatirkan adalah bagaimana dengan protokol kesehatan anak-anak ini. Apakah misalnya dia nanti akan bertemu dengan temannya, apakah temannya itu sudah divaksin misalnya, atau apakah temannya itu menggunakan masker kah, atau mencuci tangan kah, atau bagaimana, seperti itu. Jadi kekhawatiran orang tua itu juga macam-macam, sehingga ini menjadi tantangan kita ketika kita melihat situasi ini. Nah, ini sebenarnya yang penting memaksimalkan juga pola asuh di dalam keluarga. Jadi banyak jadi ibu itu sebenarnya orang tua, tetapi lebih banyak misalnya tekanannya ke ibu, faktanya seperti itu. Misalnya harus juga melihat bagaimana ini situasinya anak, sekalipun sebenarnya memang itu tanggung jawab orang tua, tetapi yang paling, kalau kita lihat faktanya, yang paling banyak khawatir itu kan biasanya ibunya, karena misalnya melihat anaknya ini harus misalnya bertemu dengan temannya untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, sehingga kadang orang tua secara tidak sadar ada tekanan-tekanan terhadap anaknya, sehingga tekanan itu juga menjadi persoalan bagi keluarga itu. Misalnya anak mengalami kendala untuk berinteraksi atau apa. Nah, ini juga secara tidak langsung kita juga melakukan kekerasan pada anak. Kemudian selain itu juga istri juga ini kadang mengalami kekerasan dari suami karena persoalan tadi, suami yang tidak maksimal lah. Iya, jadi memang menimbulkan stres yang sangat konflik ya, di tengah pandemi seperti ini. Nah, iya, tadi juga sudah saya dengarkan juga bahwa di antara yang bisa terjadi adalah pemikiran orang tua yang cukup awam bahwa ketika anak juga ini di rumah saja dan tidak sekolah, padahal mereka sekolah daring, adalah menikahkan. Berarti ini juga akan sangat berefek pada peningkatan pernikahan dini gitu loh, Kak. Iya. Jadi fakta yang terjadi selama masa pandemi ini hampir 2 tahun, ternyata bukan hanya KDRT atau kekerasan seksual secara langsung yang terjadi, tetapi perkawinan anak juga marak. Sebenarnya perkawinan anak juga menjadi bagian dari kekerasan seksual, tetapi kalau kita lihat situasinya ini berbeda. Karena ternyata perkawinan anak ini juga malah terjadi karena apa? Pertama, orang tua menganggap bahwa anak ini tidak lagi bersekolah, kemudian dari sisi ekonomi misalnya ada yang meminang, ya sudah dinikahkan saja seperti itu. Nah, menikahkan anak pada masa pandemi tentunya ini juga menjadi salah satu salah satu solusi misalnya mereka untuk mengalihkan tanggung jawab secara ekonomi kepada kepada orang lain misalnya ini untuk anaknya. Tetapi orang tua ini kan tidak pernah memikirkan dampak yang akan terjadi dan dialami oleh anak perempuannya kelak nanti.
Nah, itu kan banyak dampaknya, misalnya nanti dia akan mengalami KDRT lagi. Jadi ini situasi kekerasan ini kan berputar-putar. Jadi dari orang tua mengalami kekerasan, kemudian anaknya juga dibagi kekerasan ke anaknya, misalnya seperti itu. Jadi dampaknya seperti itu, anak akan mengalami kekerasan misalnya, atau kekerasan atau kesehatan reproduksinya nanti akan terganggu atau seperti apa. Banyak sekali sebenarnya. Tetapi orang tua ini hanya berpikir praktis karena situasinya memang sudah kayak mendesak. Jadi kalau misalnya persoalan ekonomi itu tidak bisa teratasi, saya kira ya Iya, banyak jadi dampak sangat yang bisa sangat dialami kompleks memang oleh ya, kayak karena memang perempuan, itu seperti termasuk tadi anak mungkin karena perempuan. sudah terlalu stres Itu. dengan kondisi pandemi itu Ya, sehingga merasa solusi untuk bisa mengurangi stresnya itu adalah ya sudah nikahkan saja dan dianggapnya itu akan selesai persoalannya ya, padahal itu saja bisa menimbulkan persoalan baru ya. lagi sebenarnya. Iya, baik pendengar, Anda bisa bergabung dengan kami silakan di 0821 tentunya untuk Anda ikut berpartisipasi. Kita akan berbincang banyak tentang bagaimana maraknya kekerasan berbasis gender yang terjadi di masa pandemi. Tadi juga sudah ada gambaran yang sangat luas tentunya dijelaskan oleh Ibu Rosmeti Sain bahwa kondisi pandemi ini karena kompleksnya itu bukan hanya pada karena kondisi kesehatan yang kita lagi stres harus jaga jarak harus pakai masker, tetapi tuntutan perekonomian belum lagi dengan kondisi lingkungan yang kemudian tidak mendukung lebih banyak, ternyata kita dibuat pada posisi yang memang harus terus berpikir setiap harinya gitu ya Kak Rosmi ya. Dan itu jelas sekali bahwa ini sangat berada pada wilayah kerja perempuan. Jadi perempuan akhirnya kan yang ada sekarang memang adalah intensitas juga pemikiran perempuan untuk membantu perekonomian suami yang kemudian saat suami juga sudah misalnya ada pemutusan kerja seperti itu ya kayak yang terjadi ya. Iya. Iya. Nah, sekarang itu memang peran ya apa ya kalau kita bicara soal ekonomi. Nah, memang sekarang itu yang penting adalah bagaimana memberdayakan ekonomi perempuan misalnya. Karena ini juga akan membantu di dalam keluarga misalnya. Jadi banyak ibu-ibu ini bagaimana kemudian mengembangkan usaha, entah itu usahanya secara langsung atau misalnya secara online. Sekarang itu banyak ya dilakukan secara online, sehingga itu juga bisa mengatasi. Tapi ini kan sebenarnya strategi yang sangat praktis karena ini kan untuk mengatasi situasi saat ini. Ya, jadi mungkin selain itu penting juga ibu-ibu ini bagaimana karena keluarga itu kan sebenarnya adalah hubungan yang setara. Kita penting untuk membangun situasi komunikasi dari dalam keluarga sehingga sama-sama saling memahami. Karena kalau misalnya tidak saling memahami bisa jadi rasa egois itu akan muncul sehingga istri itu juga akan mengalami situasi di mana dia akan mengalami persoalan, misalnya dianggapnya istrinya ini tidak bisa apa-apa sehingga dia hanya bisa mengerjakan kerja-kerja di dalam keluarga, misalnya urusan memasak, urusan mengurusi anak dan sebagainya. Nah, sehingga muncullah yang namanya subordinasi yang kemudian dan ternyata istri ini juga harus bekerja di luar. Jadi yang namanya peran-peran ganda itu yang terjadi, yang dialami oleh beban-beban ganda yang dialami oleh istri itu akan terjadi semua hingga saat ini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kekerasan itu kan sebenarnya istilahnya ini adalah pandemi ini kan sama dengan bencana non alam misalnya. Nah, bencana itu
ya bencana itu kekerasan itu kan sangat bencana itu sangat dekat dengan situasi apapun termasuk kekerasan. Jadi kalau misalnya tidak Jadi sebenarnya konsepnya harus berbagi peran dan semakin lebih sabar sebenarnya ya Kak Ros ya. Karena akan kesannya bahwa terjadi single factor nih untuk menghadapi masalah semuanya. Karena kemudian ketika perempuan harus diposisikan pada posisi harus menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, kekerasan juga ini perlu barangkali diketahui bahwa bukan hanya pada kondisi fisik gitu ya Kak ya. Karena kekerasan verbal pun itu sangat sering terjadi di kondisi pandemi seperti ini. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi Kak, kita dengar dulu yang mau lewat berikut. Hai teman-teman, aku Maski, masker kita. Selama pandemi aku selalu digunakan kapan dan dimanapun, itu karena aku siap menjaga kalian. Orang memakaiku berharap si virus tidak berpindah ke orang lain dan tidak membuat kalian sakit. Maski bahagia bisa membantu kalian. Tapi Maski sedih teman-teman. Coba bayangkan, dalam satu hari saja berapa juta orang yang membuangku sembarangan. Andai saja aku bisa bicara, aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Tolong aku. Jangan buangku sembarangan ya. Setelah aku digunakan, gunting aku beri tanda merah, baru buang aku pada tempat sampah agar aku dikenali dan tidak menulari petugas kebersihan. Kalau aku dibuang sembarangan, nanti aku menjadi masalah baru bagi kalian dan lingkungan bumi ini. Padahal tugasku untuk melindungi dan menjaga kalian. Mulailah menggunakan masker dengan bijak. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Baik pendengar, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pengaruh utama gender dan masih dengan bagaimana maraknya kekerasan berbasis gender di masa pandemi. Menarik tadi Ros ini ya, kita berbincang bahwa ternyata kompleks sekali persoalan di tengah pandemi, bukan hanya tadi yang saya sampaikan kita menjaga kesehatan kita, tetapi kesehatan kita bisa menjadi terganggu dengan kondisi lingkungan yang terjadi tadi, bahwa lingkungan psikis seseorang ketika berada pada posisi terdesak, berada pada posisi tertekan seperti itu sangat berpengaruh gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang bisa terjadi Kak? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalisir solusi-solusi yang mereka ambil, seperti memilih untuk anak dinikahkan saja, bagaimana caranya supaya mereka tidak berpikir ke situ, terus bagaimana kemudian pasangan hidup ini bisa lebih memahami kondisi, tidak menimbulkan efek-efek kondisi psikis tertekan begitu. Kira-kira gimana untuk bisa keluar dari kondisi ini Kak? Ya, sebenarnya kita juga harus bijak ya di dalam mengambil sikap, mengambil sikap terhadap situasi misalnya yang kita hadapi saat ini. Karena kalau misalnya kita tidak bijak, itu bisa jadi ada yang korban. Misalnya tadi yang berkaitan anak, kita mengambil sikap menikahkan anak sebagai bentuk mengalihkan tanggung jawab, itu kan tidak bijak. Karena apa? Ini hanya untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan kita orang dewasa, tetapi kita tidak pernah memikirkan apa sih yang dirasakan oleh anak-anak kita, seperti itu. Nah, situasi pandemi itu kan kita memang tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi kita juga tidak tahu apakah ini akan berhenti dengan cepat atau seperti apa. Karena yang namanya bencana itu kan tidak berhenti sampai saat itu, tapi pasti akan ada akhirnya gitu. Nah, kalau misalnya pasca bencana kemudian anak sudah menjadi korban pada saat bencana, pastinya kan itu menjadi cerita ke depan, sehingga anak itu merasa dikorbankan. Nah, kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali tantangan khususnya dalam melakukan pendampingan.
Nah, sebenarnya kekerasan berbasis gender di masa pandemi ini kan selalu seperti istilahnya seperti terabaikan, karena yang sibuk kita lakukan adalah bagaimana kita memenuhi mengedepankan protokol kesehatan. Sebenarnya memang itu yang penting, ini memang yang penting karena itu akan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, meningkatkan imun supaya kita tidak terpapar misalnya. Nah, saat ini itu juga kan banyak pendamping yang terpapar, sehingga memang penting juga kita menjaga kesehatan, menjaga imun semua, bukan hanya ini. Makanya kalau kita menjaga imun diri kita, misalnya kita akan kita akan juga menjaga yang ada di sekitarnya kita. Misalnya kalau kita mengenakan masker, memang protokol kesehatan itu harus dikedepankan karena itu sangat penting, karena kita tidak bisa berinteraksi, kita tidak bisa membantu melakukan pendampingan misalnya ketika kita terpapar. Makanya itu sangat penting. Nah, kalau kita lihat hingga saat ini biasa layanan-layanan itu kan tidak memadai. Ada tersedia, tetapi itu misalnya tidak memadai untuk diakses oleh korban kekerasan misalnya. Sehingga kita kadang menganggap bahwa ini kayaknya kita korban kekerasan ini kan kayaknya terabaikan. Yang diperhatikan adalah bagaimana penegakan protokol kesehatan. Padahal semua ini penting. Nah, sehingga kalau kita lihat memang sudah ada memang protokol penanganan kekerasan terhadap perempuan misalnya di masa pandemi atau di masa bencana. Namun masih banyak perempuan atau korban yang tidak bisa menjangkau layanan itu, sehingga semua harus kita lakukan. Jadi ada kebutuhan praktis dan ada kebutuhan struktural yang penting untuk kita akses secara bersama-sama. Misalnya harus kita menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian menggunakan hand sanitizer misalnya. Kemudian kita menggunakan memenuhi kebutuhan imun, menggunakan minum vitamin segala macam. Nah, itu memang penting karena kadang teman-teman pendamping karena banyaknya kekerasan berbasis gender yang terjadi dilaporkan misalnya, kadang mereka abai, kadang mereka lupa untuk menjaga kesehatan sehingga pendamping pun ikut terpapar. Nah, kalau mereka terpapar, siapa lagi yang akan mendampingi? Kayak begitu. Nah, makanya di setiap kita juga tidak tahu ya, karena di setiap tahapan pendampingan kadang kalau misalnya kita lihat di tingkatan penegak hukum itu kan memang protokol kesehatan memang juga ditegakkan di situ. Semua itu ditegakkan karena memang di awal-awal pandemi itu kadang pendampingan secara langsung itu tidak dilakukan. Jadi konsultasi saja dilakukan secara online. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa konsultasi secara langsung, tetapi yang pasti penegakan protokol kesehatan itu harus betul-betul terjadi. Nah, kemudian sekarang juga kalau kita bicara sidang-sidang yang dilakukan untuk pendampingan misalnya di pengadilan itu juga dilakukan secara online. Jadi intinya sekarang itu yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, meningkatkan imun misalnya di masa pandemi, supaya kita juga semua ini tidak terpapar oleh COVID itu, sehingga kita pun bisa juga membantu. Nah, kita juga secara bersama-sama perlu melakukan upaya pencegahan kepada semua, pencegahan supaya tidak terjadi kekerasan misalnya di dalam keluarga, kemudian di ruang publik, misalnya anak-anak tidak mengalami kekerasan, kemudian di masa pandemi, kemudian tidak terjadi kekerasan seksual di masa pandemi, karena ini kan juga marak, sehingga perlu memang sosialisasi itu tetap terjadi. Sosialisasi itu kan sosialisasi pencegahan itu kan tidak harus dilakukan secara langsung, misalnya bisa juga lewat media, misalnya dengan RRI ini kan bisa menekankan bahwa pentingnya kita melakukan deteksi dini,
untuk menghindari namanya kekerasan terhadap anak atau menghindari kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual, sehingga itu bisa masyarakat bisa mendapatkan informasi itu. Seperti itu. Jadi saya kira media tidak kalah pentingnya di sini. Jadi bisa media cetak online, elektrik bisa jadi media online. Nah, sekarang kan banyak ya masyarakat pengguna sosial media itu juga bisa memanfaatkan itu sebagai ajang untuk sharing informasi atau memberikan informasi terkait dengan pentingnya melakukan upaya pencegahan supaya kekerasan berbasis gender atau kekerasan Kak, ini kalau kita coba anak menilisik ya kondisi sejak tahun 2020 ketika pandemi hadir hingga memasuki tahun kedua ya saat sekarang ini, kira-kira kalau dirinci gitu Kak, disusun dalam konsep yang ada, bentuk kekerasan yang paling banyak itu di mana? Apakah verbal, kekerasan seksual atau apakah gitu Kak? Iya, kalau misalnya kita rinci ya, di masa pandemi ini, sebenarnya di awal-awal itu yang banyak terjadi adalah KDRT. Kekerasan berbasis gender itu banyak terjadi karena KDRT. KDRT itu ya karena persoalan ekonomi. Itu karena persoalan ekonomi. Karena di awal-awal itu kan banyak pemutusan hubungan kerja, PHK terjadi, baik dialami oleh suami maupun dialami oleh istri, kemudian banyak penutupan juga tempat-tempat kerja, kemudian banyak juga yang kerja dari rumah, kemudian pokoknya banyak yang terjadi seperti itulah, WFH terjadi semuanya, sehingga yang namanya pendapatan di dalam keluarga ini sebenarnya pandemi ini kan berdampak bukan hanya kepada masyarakat golongan menengah ke bawah, tetapi semua mengalami dampak dari pandemi ini. Sehingga kalau kita bicara kekerasan, KDRT itu yang pertama, karena itu yang paling banyak juga kami tangani di awal-awal. Ya, dan rata-rata sebelum pandemi itu kan ketika misalnya ada kasus KDRT, misalnya istri mengalami kekerasan fisik misalnya, atau fisik ini banyak-banyak terjadi psikis ya, psikis. Jadi sebelumnya itu kan banyak terjadi fisik, itu biasanya kita laporkan polisi, kemudian bisa dijerat dengan undang-undang PKDRT. Nah sekarang kami lebih banyak memediasi kasus-kasus KDRT di masa pandemi. Karena apa? Karena ini kan ada situasi di dalam keluarga yang bergejolak. Karena ini kan situasi bencana, sehingga suami istri itu harus didudukkan. Pada saat itu ada beberapa yang kami sempat mediasi di komunitas, dan itu berhasil. Karena apa? Karena harus saling memahami, saling pengertian, terutama ini persoalan ekonomi di masa pandemi. Itu yang kita sampaikan pada saat kita melakukan mediasi terhadap korban ataupun pelaku. Biasanya itu dilakukan secara terpisah, dan kalau memungkinkan untuk bisa bertemu ya kita lakukan mediasi secara. Iya, jadi pada dasarnya memang tidak semuanya berakhir pada proses hukum. Iya Kak ya. Jadi ada proses mediasi yang coba ya setidaknya mungkin ada surat pernyataan ya tidak akan mengulangi lagi. Iya. Iya, itu pasti kita bikinkan. Jadi kita buatkan memang formatnya ini surat pernyataan kalau suami tidak akan mengulangi lagi, dan ketika dia akan mengulangi pasti dia akan menempuh upaya lain lagi, maksudnya upaya hukum atau seperti apa. Nah, itu yang bisa kita tekankan. Kemudian kasus yang lain juga banyak, anak berhadapan dengan hukum, sesama anak itu juga diselesaikan secara mediasi karena sesama anak. Jadi ini juga berekses pada broken home-nya anak biasanya ya Kak Ros ya. Ketika kemudian keluar orang tua sudah tidak mampu dalam menghadapi kondisi yang ada di dalam lingkup rumah tangganya, sehingga biasanya berefek pada perceraian.
dan ujung-ujungnya adalah anak yang akan menjadi korban. Seperti itu Kak ya. Baik, tentunya banyak hal yang ingin kita perbincangkan nih Kak. Ini di penghujung perbincangan kita ingin sekali kita lebih banyak diberikan pemahaman barangkali kepada pendengar kita, masyarakat kita untuk setidaknya jangan sampai terjadilah yang namanya KDRT lagi. Pandemi ini mestinya lebih soft ya, lebih saling memahami mestinya ya, karena sama-sama bisa merasakan, tidak kemudian semakin stres dan berefek pada kondisi yang bisa menyebabkan lebih kacau lagi kondisi yang ada. Sedangkan pandemi tidak jelas nih Kak kapan berakhirnya. Iya, silakan Kak Ros. Baik, iya. Jadi mungkin ya kita apa ya istilahnya bagaimana kita bisa beradaptasi, adaptasi dan mitigasi itu kan sebenarnya penting. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi ini. Jadi ketika misalnya ini kan sudah 2 tahun kita bersama dengan pandemi. Jadi orang bilang ya kita berkawan lah dengan pandemi atau kita bersahabat. Ya, kita beradaptasi lah istilahnya dengan pandemi ini. Dengan cara bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan kita kan di depan mata. Kalau situasi pandemi itu kan tadinya kita harus menggunakan protokol kesehatan. Tadinya berapa ya? Ada 3, sekarang menjadi 5, bahkan menjadi 6 dan sebagainya. Nah ini juga menjadi tantangan kita ke depan. Akankah kita melakukan itu terus? Nah yang pasti ini kan pilihan untuk menuju sehat. Pilihan menuju sehat dan yang pasti pilihan juga untuk berinteraksi satu sama lain kayak itu. Nah apa ya memang adaptasinya itu penting karena ketika misalnya kita diperintahkan untuk melakukan vaksin ya silakan karena ini juga pilihan menuju sehat. Jadi kalau kita vaksin ya banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan hanya itu dilakukan karena banyak kan orang melakukan itu sebagai prasyarat supaya bisa masuk mall, supaya bisa naik pesawat. Itu kan sebenarnya bukan, tapi ini kita pilih supaya kita bisa menyehatkan diri, menaikkan imun, sekaligus juga kita bisa mengkantar ketika misalnya virus itu akan ada yang masuk. Jadi minimal ada, sekalipun masih tetap harus menjaga kesehatan, masih tetap harus menggunakan masker seperti itu. Jadi intinya itu pilihan menuju sehat. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya bilang itu kan persyaratan untuk naik pesawat, nah itu kan salah satu karena kita juga mau berinteraksi daripada kita naik pesawat terus ada orang yang membawa virus kita tidak punya penangkal, nah ini juga kan bahaya. Jadi ya kita ambil positifnya saja, bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menjaga imun kita supaya orang lain juga bisa kita jaga. Kan kita bijak, kita menjaga diri dan kita menjaga orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita mau pulang membawa virus kan orang-orang di rumah misalnya kita. Baik, terima kasih nih Kak Ros, luar biasa tentunya. Ada beberapa poin yang sangat penting, diantaranya jangan jadikan pernikahan anak itu sebagai solusi ya, yang untuk bisa keluar dari kondisi pandemi kita. Terus hal yang kedua harus bisa saling memahami sehingga bisa meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, apalagi tekanan psikis di saat sekarang. Jadi hal yang paling penting lagi adalah memang berbagi peran. Harus bisa saling mendukung dan mensupport sebenarnya. Ya. Iya betul, berbagi peran itu penting karena kalau kita bicara keluarga itu kan hubungan yang setara itu yang penting untuk kita lakukan di dalam keluarga sehingga tidak ada yang double burden, tidak ada yang punya beban ganda maksud saya. Jadi semua harus sama-sama berperan. Jadi kalau misalnya dulu kita tidak berperan untuk melakukan hal-hal yang ini, nah sekarang kita bisa lakukan secara bersama-sama. Intinya ini kan saling berbagi peran di dalam keluarga supaya itu bisa meringankan beban. Karena pandemi ini kan kita tidak tahu sampai kapan dan pandemi ini kan juga banyak persoalan yang kita bisa rasakan sehingga kita jadikan ini sebagai tantangan
sekaligus kita bisa bergerak bagaimana kita bisa bersikap dan kita bisa menghadapi tantangan ini. Kalau ini kita bisa lewati dan survivor, kita bisa survive, kita menjadi betul-betul survivor yang hebat karena banyak persoalan yang kita hadapi saat ini. Bukan hanya karena persoalan COVID-nya, tetapi situasinya juga, situasi perempuan di mana perempuan harus bangkit dan harus membantu misalnya suami meringankan beban ekonomi misalnya selama ini, dan intinya kerja-kerja perempuan juga seperti itu. Selama ini juga kan banyak perempuan yang sibuk bekerja di luar. Nah, kemudian ada juga suami yang tidak, dan intinya di dalam keluarga ya harus saling berperan, saling membagi dan tidak saling menjatuhkan. Intinya seperti itu. Iya, dan akan berujung pada perempuan tangguh jadinya ya, Kak ya. Termasuk tangguh bencana gitu ya. Iya, baik, terima kasih banyak Kak Ros. Ini juga masih suasananya masih menikmati pasca vaksin tadi ya Kak ya. Semoga sama seperti teman-teman saya yang merasanya lapar dan ngantuk Kak ya, jadi bisa menambah berat badan. Baik, terima kasih Kak Ros atas tentunya perbincangan kita di kesempatan saat sekarang. Semoga juga ini sangat membantu untuk masyarakat kita, pendengar kita untuk lebih paham, khususnya para perempuan yang menjadi tulang punggung dan tolok ukurnya keberhasilan berumah tangga di tengah-tengah kondisi pandemi ya. Baik, terima kasih Kak Ros atas waktunya. Assalamualaikum. Baik pendengar, cukup banyak yang kita dapatkan dari apa yang kita bincangkan bersama dengan Ibu Rosmiati Sain, Direktur LBH APIK, bahwa tindak kekerasan yang terjadi saat sekarang memang di tengah pandemi ini sangat-sangat tinggi ya, dan efek yang paling buruk ya diantaranya adalah sebenarnya meningkatkan juga potensi pernikahan dini terhadap anak. Nah, hal ini yang kemudian sedapat mungkin masyarakat kita atau pendengar ini sudah bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang ada. Jangan kemudian karena efek stres, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, dan akhirnya juga akan bisa mengorbankan masa depan anak. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan terus di 94,4 FM program 1 RRI Makassar.